Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Para pemirsa sebangsa dan setanah air. Pada sesi sebelumnya, kita sudah selesaikan pembahasan sistem hukum Pancasila. Hukum yang menjunjung tinggi keseimbangan atau keadilan dan bersumber dari hukum Tuhan, bukan hukum warisan kolonial. Selanjutnya kita akan membongkar bobroknya sistem pendidikan di negeri ini. Sistem pendidikan yang menghabiskan anggaran yang sangat besar, yang seharusnya mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi sebaliknya justru membuat pembodohan masyarakat. Dan kami menyematkan judul pada materi kali ini, Tegaknya Pancasila Menggusur Model Pendidikan Kapitalisme. Kita awali dengan pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian bagaimana dengan realita pendidikan saat ini? Apakah sudah sesuai dengan pengertian dan tujuan pendidikan di atas? Perlu diketahui bahwa sistem pendidikan saat ini sudah terinfeksi virus-virus kapitalisme. Sekolah, universitas, fakultas, jurusan yang favorit menjadi sangat mahal, menjadi lumbung duit bagi pengajar dan pengurus di dalamnya. Bayangkan, untuk menjadi dokter, kita harus menyiapkan miliaran rupiah. Wajar jika mayoritas dokter-dokter saat ini sangat komersil, karena modal untuk menjadi dokter juga sangat besar. Kalau perlu masyarakat dibikin bergantung pada dokter, biar pundi-pundi rupiah mengalir terus ke kantong-kantong mereka. Nah, ini yang membuat mayoritas masyarakat kita terjebak dalam pembodohan massal, tidak melek kesehatan dan ilmu pengobatan. Sebenarnya demikian juga dengan fakultas atau jurusan yang lain, meski tidak semahal fakultas kedokteran. Orientasi mayoritas lulusannya adalah untuk mencapai posisi jabatan dan pendapatan yang tinggi. Jadi sistem pendidikan saat ini bukan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun hanya mencetak mental-mental generasi yang serakah, generasi-generasi kapitalis yang hanya melakukan pembodohan-pembodohan terhadap masyarakat. Kemudian kita lihat materi atau kurikulum pendidikan saat ini. Agar durasi pendidikan menjadi panjang, maka materi ajar banyak dijejali dengan teori-teori yang rumit, sehingga kurang praktis dan tidak kontekstual. Wajar jika peserta didik jika lulus belum siap pakai. Panjangnya waktu dan jenjang pendidikan akan banyak menguras kantong masyarakat dan negara. Panjangnya waktu pendidikan secara otomatis juga mengurangi jenjang usia produktif masyarakat. Apa perlu kuliah S1 4-7 tahun? Toh lulus kuliah pengetahuan dan skill kerja masih minim. Kalau bisa dipersingkat, mengapa tidak dilakukan? Inilah gambaran kebodohan dan lemahnya pembuat kebijakan bangsa ini. Fakta yang lain adalah mayoritas guru-guru kurang kompeten. Jadi selain materinya syarat teori, mayoritas guru atau dosen, mereka memposisikan dirinya sebagai akademisi, sehingga kurang menguasai hal-hal yang praktis. Padahal yang namanya ilmu itu bukan hanya teori, tapi harus terwujud dalam kenyataan. Dan salah satu tujuan pendidikan adalah penguasaan skill atau keterampilan. Wajar jika setelah belasan tahun peserta didik lulus tidak mempunyai skill kerja apapun. Perlu diketahui, anggaran pendidikan di negara kita sangat besar.
pada APBN 2019 untuk pendidikan dianggarkan kurang lebih 500 triliun. Dari jumlah tersebut, 60% atau sekitar 300 triliun adalah untuk gaji dan tunjangan guru. Parahnya, hasil pendidikan bagi peserta didik sangat minim kompetensi. Sangat tidak sebanding dengan anggaran yang luar biasa besar. Tidak sebanding dengan biaya yang mahal serta waktu yang lama. Inilah gambaran sistem pendidikan yang membodohi dan menipu masyarakat. Kemudian bagaimana dengan model sistem pendidikan Pancasila? Yakni sistem pendidikan yang seimbang atau sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Kita mulai dari pengertian pendidikan Pancasila. Yakni pendidikan adalah sebuah proses pemberdayaan terhadap manusia untuk mampu memahami dan menjalani hidup sebagai hamba Tuhan, yaitu hidup secara seimbang. Pemberdayaan sendiri merupakan proses transfer ilmu yang paling efektif, karena selain pengajaran, ada praktek atau pelatihan dengan porsi yang lebih besar dan pendampingan terhadap peserta didik. Gambaran sederhana proses pemberdayaan dalam keluarga adalah bagaimana proses seorang ibu mengajarkan komunikasi dan budaya-budaya kebaikan kepada sang anak yang disertai dengan pelatihan dan pendampingan yang penuh kasih sayang. Nah, seperti itulah harusnya seorang guru atau pendidik di sekolah. Nah, sedangkan untuk tujuan pendidikan Pancasila adalah menghantarkan peserta didik agar bisa memahami dan menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan dengan sebaik-baiknya, yakni untuk hidup secara seimbang dalam keseluruhan aspek. Selanjutnya adalah bagaimana materi atau kurikulum pendidikan Pancasila. Yang jelas materi harus simpel dan kontekstual, dengan porsi praktik atau pelatihan lebih besar daripada teori. Nah, berikut garis besar isi materi. Yang pertama adalah materi ilmu alat yang meliputi ilmu komunikasi, baik lisan dan tulisan, dan ilmu berhitung. Materi yang kedua adalah pemahaman diri sebagai ciptaan Tuhan, yang meliputi mengenali sistem biologis diri, dan cara memperlakukan diri menurut ajaran Tuhan. Materi yang ketiga adalah pemahaman dan perlakuan terhadap sistem keseimbangan alam, sebagai ciptaan dan milik Tuhan. Materi yang keempat adalah pemahaman dan perlakuan terhadap sistem keseimbangan sosial menurut ketentuan Tuhan. Materi yang kelima adalah hubungan dan persamaan prinsip antara sistem keseimbangan alam dan sistem keseimbangan sosial. Dan materi yang terakhir adalah ilmu terapan. Selanjutnya adalah jenjang waktu pendidikan. Jadi pendidikan tidak perlu bertele-tele, tetapi praktis, efektif, dan efisien, sehingga tidak diperlukan jenjang waktu yang panjang seperti saat ini. Untuk tahap dasar atau lanjutan dibutuhkan sekitar 10 tahun. Selesai tahapan lanjutan, peserta didik sudah memasuki usia dewasa dan menjalani tahapan pendidikan terapan selama 2 tahun. 1 tahun untuk pendidikan di sekolah dan 1 tahun untuk magang di tempat-tempat usaha. Dengan selesainya pendidikan terapan, maka peserta didik sudah dinyatakan siap bekerja sesuai bidang masing-masing dan menjalani tahap pendidikan kerja, yakni pendidikan di bidang kerja atau usaha masing-masing. Dan bagi yang terbaik dalam menjalani pendidikan kerja, maka bisa direkomendasikan untuk dikirim menjalani pendidikan atau magang di pusat atau di luar negeri dalam rangka transfer teknologi. Sebagai catatan, garis besar isi materi bisa dijabarkan lebih detail dan lebih mendalam. Bobot dan kedalaman materi disesuaikan dengan tingkat usia masing-masing peserta didik. Materi basic dan lanjutan sebagai bekal dan rambu-rambu dalam memasuki jenjang pendidikan terapan. Materi terapan berisi pembekalan skill dan keterampilan untuk siap menjalani kehidupan mandiri dan disampaikan pada tahap usia anak memasuki dewasa. Dalam pendidikan terapan ini dilakukan penjurusan sesuai dengan bidang dan kebutuhan. Selanjutnya, bagaimana dengan model lembaga pendidikan Pancasila? Sama dengan sistem hukum, fungsi lembaga pendidikan dikelola oleh pemerintah dengan struktur hierarkinya sebagai berikut. Presiden selaku ketua guru besar negara,
Gubernur adalah guru besar tertinggi di wilayah provinsi. Begitu juga dengan bupati dan kepala desa, guru besar di masing-masing wilayahnya. Untuk kepala desa, akan membawai guru-guru yang langsung mengajar ke peserta didik. Penjelasan lebih detailnya adalah sebagai berikut. Presiden adalah pimpinan atau ketua guru besar negara. Oleh karena itu, seorang presiden harus mempunyai kapasitas yang sesuai dengan posisinya, terutama pemahaman tentang sistem keseimbangan pada keseluruhan aspek negara. Jadi kompetensi presiden selain sebagai kepala lembaga pemerintahan negara dan hakim tertinggi, presiden juga harus mempunyai kompetensi sebagai guru besar tertinggi dan panglima pertahanan keamanan tertinggi. Kemudian untuk gubernur, bupati, dan seterusnya adalah ketua guru besar di masing-masing wilayah yang dipimpinnya dan harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan posisinya. Presiden akan mentransfer pengetahuan kepada anggota kabinetnya dan para gubernur. Kemudian gubernur membina dan mengarahkan tim satuan kerjanya dan para bupati atau wali kota. Begitu seterusnya sampai tingkat desa. Kepala desa sebagai kepala pendidikan di desa yang membina dan mengarahkan para tenaga pengajar atau guru di desa. Kemudian bagaimana dengan tempat dan lokasi pendidikan? Kegiatan pendidikan bisa memanfaatkan ruangan di kantor-kantor pemerintahan jika memadai. Namun apabila dibutuhkan, akan dibangun gedung-gedung pendidikan tersendiri. Prinsipnya gedung dan fasilitas pendidikan tidak perlu bermegah-megah. Cukup sederhana, yang penting fungsinya bisa berjalan secara efektif. Khusus untuk pendidikan terapan, maka bisa dibangun balai-balai latihan kerja. Mereka akan belajar dan berlatih selama 1 tahun, dan pada 1 tahun berikutnya magang di tempat-tempat usaha. Jadi dengan banyaknya guru-guru yang tidak kompeten dan dipangkasnya jenjang waktu pendidikan, maka akan banyak guru-guru yang terpaksa dinonaktifkan. Selanjutnya mereka akan diarahkan untuk terjun dalam sektor-sektor usaha produktif. Pemerintah akan memberikan pelatihan, permodalan usaha, dan jaminan kepastian pasar. Dan semakin banyak masyarakat yang produktif dalam sistem keseimbangan negara, maka bangsa ini akan semakin sejahtera dalam keadilan. Kemudian kesimpulan dari berbagai rangkaian uraian di atas. Model pendidikan saat ini sangat tidak efektif dan tidak efisien, menghabiskan anggaran besar, waktu yang lama, dengan hasil yang tidak sebanding. Pendidikan saat ini hanya mencetak generasi-generasi serakah yang bermental kapitalis. Sebaliknya, pendidikan Pancasila sangat efektif dan efisien. Pendidikan Pancasila adalah proses pemberdayaan untuk bisa menjadi hamba-hamba Tuhan sebaik-baiknya. Jadi pendidikan Pancasila merupakan proses pemberdayaan untuk mampu menjalankan sistem kehidupan seimbang. Demikianlah gambaran sistem pendidikan Pancasila yang sangat ideal. Sistem pendidikan yang mencetak hamba-hamba Tuhan yang profesional dan sangat menjunjung tinggi keseimbangan. Selanjutnya bagaimana dengan sistem pertahanan keamanan dan sistem-sistem lainnya yang sesuai Pancasila? Silahkan diikuti pada sesi pemaparan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.